karena saya udah nonton dari kontennya Pak Trans. Oh. Jadi kan tahu, oh memang kan UMR-nya 26.400. Tapi kan ada potongan-potongan. Nah, itu fungsinya apa? Lihat kontennya Pak Trans. Awalnya ikut seleksi gratis. Itu murni gratis, Mas. Gratis. 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans B7 Maho. Awal video saya membuat video itu selalu saya menyarankan, karena kalau untuk saya sendiri, Mas, bahasa itu sangat penting sekali. Sangat penting. Ketika Saman sudah tahu bahasa, Saman sudah bisa bekerja, nanti semakin nyaman di sini, Mas. Iya. Betul enggak? Itu faktornya. Karena kalau nggak bisa bahasa di sini, akhirnya kan di lingkungan kerja itu kan jadi nggak nyaman karena kita nggak bisa paham apa yang dikatakan sama orang sini. Betul sekali, seperti itu. Jadi kalau udah tahu bahasa, kenyamanan kita pun sudah mulai membaik, ya Mas. Memang itu yang saya rasakan. Jadi memang kalau udah bisa bahasa, ketika ada masalah kita kan bisa ngomong sama orang Taiwannya. Jadi kan ada komunikasi, akhirnya kan membuat suasana itu juga semakin nyaman lah ya. Semakin nyaman ya Mas. Intinya kalau ada sedikit permasalahan kita bisa ngomong dikit-dikit. Wow, pucet tahu lah apa ini apa itu, setidaknya kan ada perlawanan untuk berbicara kan, seperti itu. Tapi komunikasi. Kalau nggak bisa bahasa ya mau ngerjain apa, nanti kalau dikerjain takutnya salah kan, jadi begitu, jadi serba salah. Nah, kembali ke pertanyaan di awal. Sampean kan punya anak, punya istri, betul enggak? Apa nih motivasi terbesar untuk berangkat ke Taiwan? Yang paling utama sih pengen meningkatkan perekonomian keluarga. Yang utama meningkatkan perekonomian keluarga. Terus? Karena saya kerja di Indonesia itu saya kalkulasi tiap tahun kok nggak ada peningkatan lah, nggak ada peningkatan, kok malah tambah minus. Akhirnya kan ketika kena kebutuhan yang lebih gede, larinya ke bank, akhirnya kan jadi punya utang. Nah, dari situ saya coba cari alternatif, cari lowongan pekerjaan. Nah, ada info dari cari di Facebook, kok ada seleksi job gratis, makanya saya ikut daftar, ternyata masuk. Sama. Jadi intinya ini berangkat ke Taiwan dengan cara sampan pakai jalur seleksi gratis. Iya. Kok bisa dapat informasi seperti itu, Mas? Nah, tahan dulu, Mas. Ini sangat luar biasa sekali, Lur ya. Jadi disimak baik-baik. Ini kok Masnya ini berangkat ke Taiwan, jadi tanpa sponsor ya Mas ya? Iya, tanpa sponsor. Tanpa sponsor, beliau tadi mengatakan melalui jalur seleksi gratis. Kita kupas tuntas terus, Lur. Ini mungkin bermanfaat juga buat teman-temanku yang ingin berangkat ke Taiwan, setidaknya yang ingin mencari informasi-informasi untuk berangkat ke Taiwan. Nah, kembali lagi pertanyaannya gini, Mas. Oke, yang untuk seleksi saya tahan dulu. Saya tahan dulu nih. Sampean kan punya ibarat punya keluarga, punya tanggung jawab yang ada di rumah. Nah, untuk biaya sekarang kan ini sangat besar sekali, Mas ya. Tapi Saman kan tadi mengatakan udah pakai gratis nih. Gratis. Waktu itu Saman termotivasi nggak dengan indahnya Taiwan, ataupun mungkin wah kok enak nih di Taiwan, ataupun gajinya besar? Sepengalaman sampean, setahu Saman di Taiwan sekarang ini gajinya berapa, Mas? 26.400. Sekarang sudah tahu di sini. Waktu di Indonesia kemarin tahu enggak berapa gajinya? Kemarin ini tahunya dari PT. Setelah dari PT, Saman baru tahu kalau gajinya di Taiwan 26.400. Kalau dikuruskan rupiah menjadi ya sekitar 13-an. 13 juta kurang lebihnya. Betul enggak? Saman termotivasi nih, wah gajinya gede seperti itu. Betul enggak, Mas? Iya. Nah, saya yakin itu seperti itu. Nah, setelah Saman udah tahu di Taiwan gajinya besar, ketika sekarang udah nyampe di sini, sama enggak dengan yang mungkin dikatakan ataupun mungkin gaji besar di sini ternyata masih ada potongan ini dan itu atau tidak? Nah, karena saya udah nonton dari
kontennya Pak Trans. Oh. Jadi kan tahu, oh memang kan UMR-nya 26.400. 400. Heeh. Tapi kan ada potongan-potongan. Nah, itu fungsinya apa? Lihat kontennya Pak Tran. Oh, lihat jadi konten. tahu. Dari semenjak sama nonton di konten saya tuh baru sama tahu. Gaji 26.000 masih ada potong-potongan seperti Iya, itu. jadi kan ada persiapan mental dari Oh, jadi waktu di Indonesia pun sama ternyata juga sudah tahu nih kalau Iya. gajinya nanti bakal dipotong ini Nah, seperti itu. Tapi kan nah dari situ kan kita bisa menimbang. Mm. Kalau ada perbandingan kalau kerja di Taiwan dapatnya apa? Berapa kalau di Indonesia dapatnya berapa. Nah, untuk perbandingannya Mas, Saman kan tadi mengatakan juga Saman udah kerja nih di Indonesia. Iya. Saman kerja di apa, Mas? Di pabrik gula dulu. Pabrik gula. Di Lamongan. Itu bulanan atau harian kerja? Bulanan. Ya ini amit ya Mas ya. Ini maaf ya. Meskipun Saman baru 2 bulan ini kan udah pernah gajian. Iya. Kalau Saman jadi pertimbangan lagi, enak kerja di Indonesia atau kerja di Taiwan Mas? Ya sebenarnya kalau enaknya sih ya garis besarnya enak di Taiwan. Garis besarnya karena Saman termotivasi oleh gaji gede. Iya. Tapi saya kembali lagi mengungkit Mas. Saman itu punya anak, punya istri. Iya. Apakah tidak berat untuk meninggalkan keluarga Mas? Nah, itu udah konsekuensi. Udah konsekuensi. Jadi berat tidak berat ya harus ditinggalkan. Iya. Karena untuk mungkin merubah perekonomian yang lebih Iya. besar lagi kan seperti itu. Kalau ditanyakan Mas, sebetulnya itu enak kerja di Indonesia Mas. Karena apa? Dekat anak, dekat istri, dekat Sebenarnya, keluarga. Pak, Betul enggak? Kalau pemasukan apa tiap bulannya cukup sih nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau pemasukan tiap bulannya minus, di kemudian hari kan akan menjadi permasalahan keluarga juga. Gitu loh. Jadi ini ya Mas ya, ini intinya pertanyaan saya itu seperti ini Mas. Jadi buat teman-teman yang ada di Indonesia yang sudah berkeluarga, ini loh sebagai contohnya itu seperti ini. Jadi mereka juga tahu, oh iya. Jadi untuk meninggalkan keluarga itu ternyata juga tidak gampang. Kita juga biaya besar. Iya kalau di Taiwan itu dapat pabrik mungkin yang bagus, yang enak. Kalau tidak, kan seperti itu. Ini hanya sebagai gambaran buat teman-teman kita ini yang ingin berangkat ke Taiwan. Kan seperti itu Mas. Dan situasi Taiwan sekarang kan juga pabrik-pabrik kan juga banyak yang sepi. Kalau buat teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan lewat jalur seleksi yang bayar, setidaknya tanya-tanya dulu sama kawan-kawan yang ada di Taiwan, yang paling tidak ya, yang paling bisa, misalkan harus tahu benar-benar pabriknya itu bagus apa enggak. Bagus apa enggak. Kalau Jadi, dari PT sih, PT cuma perantara aja. Yang paling menentukan itu pabrik di sini. Betul. Jadi Saman bener-bener memperhatikan bener-bener ya Mas ya sekarang inilah ya. Terus kembali lagi, Saman mau ngopi dulu, mau diseruput. Santai wae, Saman sambil ngopi. Halo, sambil ngopi. Yang pengen ngopi bersama Mas Trans B7 datang saja dari stasiun Huatan, maju dikit, kurang lebihnya sekitar 50 meter ya Mas ya. Iya. Ada warung tulisannya Mbok Ani, asli Trenggalek, kopinya pahit, wonge manis, jadinya jos pokoknya. Ayo, saya pengen ngopi monggo mriki. Kembali lagi ke obrolannya Mas. Saman awalnya ikut seleksi gratis. Itu murni gratis Mas. Gratis. Tanpa dipungut biaya sama sekali. Biaya itu cuma buat apa kita pulang pergi ke PT dari rumah ke PT, dari rumah ke PT. Atau nanti ke imigrasi kan ikut apa bikin surat-suratnya paspor itu. Cuma apa biaya paspornya memang kan ditanggung sama PT juga. Jadi kita cuma apa siap buat modal jalan aja lah. Siap untuk jalan saja lah intinya seperti itu. Tapi kalau bisa dikatakan masa ya Mas tanpa dipungut biaya sama sekali? Sama sekali. Pengeluaran yang dikeluarkan untuk ke PT pun nggak ada. Kalau bayar ke PT nggak ada sama sekali. Ini rezekinya Saman kayaknya kok bagus tau Mas ini. Terus untuk ngalur kidul ngetan ngulonnya Saman entek piro totale maksudnya? Ya apa buat apa ngurusi dokumen-dokumen. Kan sekarang kan kemarin itu akte kan harus barcode. Sekarang yang terbaru betul. Barcode. Buat ngurusin surat itu ya kurang lebih ya. Ya sekitar 15 sampai 20. Kemarin kan saya apa buat ke PT itu kan sama anak sama istri, ngajak anak sama istri, jadi biayanya agak double gitu loh. Seperti itu. Sebenarnya ya malah lebih sedikit lagi. Ceritanya gini Mas, ceritanya gini. Kok Saman kok dapat rezeki tanpa ada biaya? Ini ceritanya tuh loh Mas.
biayanya itu siapa yang nanggung? Padahal untuk teman-teman kita yang ingin berangkat ke Taiwan saja, sekarang sampean kan tahu tuh, Iya. nominal 55 juta, Iya, ada yang 60 65. juta, ada yang 70 juta. Nanti juga belum potongan juga di sini. Apa sama enggak kaget Mas kok? Loh kok saya kok enggak dipungut biaya sama sekali itu gimana rasanya? Yang kaget itu sebenarnya itu banyak teman-teman yang waktu kan di PT ya, kan ada yang seleksi job buyer juga itu. Heeh. Yang kaget itu yang mereka malah. Yang sama-sama seleksi bareng sama-samaan gitu. Iya, Heeh. tapi kan beda apa? Beda seleksi jobnya gitu loh. Heeh, heeh, heeh. Kok aku kok malah bayar, kamu kok enggak? Malah yang kaget. Nah ya itu, yang makanya yang saya tanyakan di situ. Kok sampean kok enggak bayarin loh, ceritanya bagaimana? Ayo. Itu kan apa dari PT-nya kan sudah ada apa? Udah ngasih keterangan kalau memang job gratis gitu loh. Oh, jadi dari PT itu udah mengutarakan kalau memang ini jobnya itu gratis, Ya, seleksi tapi untuk harus job ikut gratis. seleksi. Seleksi. Kalau lolos seleksi baru saman dikirimlah ke Taiwan ini. Jadi